rasanya jadi ibu zaman sekarang? Tadi pertanyaannya Bu Lina di segmen sebelumnya adalah intinya adalah boleh nggak sih kita ibu-ibu zaman sekarang itu menggunakan jasa pengasuh gitu ya? Boleh atau enggak gitu? Ya, pakai boleh apa enggak dalam pandangan Pakai enggak, Bu? Enggak sih saya. Enggak, tapi Ibu ngeliat banyak. Oh iya, banyak ibu-ibu muda sekarang yang pakai. Boleh atau enggak dalam pandangan Boleh. Islam? Silakan Pasha. Makasih Kak Caca, terima kasih Ibu, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar' عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Jasa titip menitip anak itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh nitipin, bahkan seistri-istrinya dititipin tuh. Nabi Ismail alaihissalam kecil dititipin. Istrinya yaitu Siti Hajar juga dititipin. Tapi dititipinnya kepada siapa? Dititipinnya kepada Allah. Ditinggalkan di sebuah lembah yang kita kenal sekarang dengan kota Makkah, yang dahulu bukanlah sebuah kota, hanyalah tanah tandus yang tiada air di sana. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, jangan menganggap bahwa anak kita titipin kepada perawat, tapi kita titipin dulu kepada Allah. Bukan berarti setelah dipegang oleh perawat lalu kita merasa oh alhamdulillah ada yang bantu ini segala macam, lalu kita lupa mendoakan, untuk perlindungan darinya karena kita sudah terlalu percaya mungkin sama orang yang kita percaya, lalu kita lupa mendoakan doa perlindungan kepada anak. Maka setelah usaha maksimal ini dilakukan oleh orang tua, apakah orang tersebut masih dianggap lalai kalau memang dia tidak pernah mendoakan, tidak pernah dia membrief ataupun memberikan penjelasan secara rinci kepada perawatnya. Misalnya dia boleh makan ini ya Bi, dia tidak boleh makan ini ya Bi, ini jangan dikasih ini anaknya, dia alergi ini. Insya Allah kalau sudah usaha maksimal, fatawakkal 'ala Allah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpindah-pindah. Pernah bersama dengan Ummu Aiman, pernah bersama dengan Halimatus Sa'diyah, pernah bersama dengan siapa? Pamannya, pernah bersama dengan kakeknya, subhanallah. Tapi karena Allah yang menjaganya, maka tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sempurna, menjadi nabi ataupun manusia yang paling sempurna. Intinya jangan titipkan kepada manusia, tapi titipkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan istri dan anaknya, meskipun tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, kalau dititipin sama Allah, insya Allah yang maha menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi sebenarnya boleh tapi jangan semua kewajibannya tuh diserahkan kepada babysitter lah. Kalau mau semua diserahkan, serahkannya pada Allah. Pada Allah. Boleh kita pakai jasanya tapi hanya untuk membantu sifatnya. Betul ya. sekali. Bukan melimpahkan kewajiban. Jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Seru banget ya kalau ngomongin masalah kesehatan mental buat ibunya atau buat anaknya. Nah, ngomongin tentang masalah kesehatan mental nih, ada tayangan tentang kesehatan mental. Apa sih? Ini dia. Jadi ibu zaman sekarang, ibu zaman dulu juga mungkin gak gampang ya. Ada tantangannya Mas. Betul Pak Ustadz. Tapi gimana caranya untuk bisa menyelaraskan itu semua ketika perempuan juga pengen sekolah, punya prioritas-prioritas lain. Tapi caranya gimana sih supaya tetap waras untuk bisa melakukan kewajibannya dia sebagai seorang ibu? Silakan. Baik, terima kasih Kak Caca. Menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Kenapa? Karena pahalanya pun
tidak sedikit. Kata Nabi saat ditanya siapakah seseorang yang harus kita sayangi, kita prioritaskan, maka Nabi menjawab, ibumu, 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 ayahmu. Jadi bayangkan, ibu disebut 3 kali di depan oleh Nabi. Tapi bukan berarti tidak ada peran ayah ya, tapi menandakan bagaimana peran seorang ibu sangat penting dalam mendidik anak. Nah pertanyaannya sekarang, boleh nggak sih ibu tuh, kita nih pengen masih tetap waras nih, masih bisa mendidik anak dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga, Allah memberikan kepada kita, kepada ibu-ibu semuanya, ada yang namanya kesehatan fisik, kesehatan mental, ya, ada juga kesehatan akal, pikiran kita. Nah, bagaimana caranya agar seorang ibu rumah tangga bisa waras dalam mendidik anak, tetap punya waktu untuk dirinya sendiri? Maka yang pertama, kesehatan fisik, ya. Olahraga, buat aktivitas yang menyenangkan, itu bagaimana cara untuk menjaga kewarasan tadi. Yang kedua, kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini berhubungan dengan hati kita. Maka yang terbaik adalah bagaimana caranya ingat dengan Allah. Perbanyak ngaji, perbanyak zikir ya. Karena Nabi juga melakukan itu kok bersama para istrinya. Kemudian istri-istri Nabi pun melakukan itu. Mendidik seorang anak itu tidak mudah, makanya perlu menjaga kewarasan. Yang ketiga, kesehatan akal kita dengan cara berzikir dan lain-lain. Karena Allah juga sampaikan di surat Al-Qasas ayat 77, kita harus istilahnya work-life balance, Bu. Apa itu? Menyeimbangkan antara dunia dan akhirat ya. Kata Allah, kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bahwa kamu juga harus bahagia di dunia. Mengejar akhirat itu wajib, tapi menjaga apa yang Allah berikan di dunia ini itu pun juga wajib. Karena itu adalah bentuk dari rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bagi para ibu-ibu di rumah ya, syukuri jika sudah diberikan anak, maka itu adalah nikmat yang besar. Karena begitu banyak ibu-ibu di luar sana yang bahkan mereka masih sangat berharap, sangat bermimpi ingin diberikan seorang anak. Jadi kalau sudah punya anak, didik, rawat dengan sebaik-baiknya karena itu adalah amanah dan karunia dari Allah. Masya Allah, capeknya pasti ada. Tapi itu semua nanti kalau mereka udah gede, yang ada kita kangen sama mereka semua. Kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Pak Ustadz Asad, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa nih. Nah, sekarang kita mau belajar lagi nih sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, kalau Baraka minta sesuatu, Ustadz Syam selalu kasih apa enggak? Kasih dong. Kasih? Kasih Selalu? dong. Semuanya dikasih? 1-7 raja. Oh gitu. Raja itu apa kemauannya? Oh kasih? Kasih. Oh gitu. Nah ini soalnya ini ada hubungannya sama pertanyaannya. Ya. Katanya kalau orang tua zaman sekarang terlalu ngikutin kemauannya anaknya, tapi anaknya jadi ngelunjak, jadi manja. Sebenarnya dalam pandangan Islam tuh gimana sih cara kita memanjakan anak, tapi supaya dia tetap punya mental yang bagus dan baik juga. Masya punya Allah. fighting spiritnya tuh kuat gitu. Silahkan. Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala-gala dikasih kalau itu bentuk cinta. Tapi ada juga yang tidak dikasih kalau itu bentuk cinta. Subhanallah, anak kecil minta pisau, dikasih nggak Bu? Bahaya, belum bisa dipakainya. Anak kecil minta lompat ke kolam renang yang dalamnya 2 meter. Dan dia belum bisa berenang. Dikasih nggak Bu? Padahal dia bahagia loh kalau main kolam renang tuh. Nggak dikasih, kenapa? Dia belum bisa berenang. Bukan bentuk cinta berarti itu. Tapi bentuk kita membahayakan dia. Gimana caranya menjadi ibu yang tegas tanpa memanjakan anak? Lihat baginda Nabi SAW. Apa yang dilakukan baginda Nabi SAW? 1. Nabi menegur seorang orang tua yang tidak pernah mencium anaknya.
Maka ternyata ciuman kasih sayang itu adalah bentuk kita menunjukkan rasa kasih, rasa sayang terhadap anak. Jadi yang ada di memori, segalak-galaknya bapakku dulu tapi dia setiap hari cium aku loh. Berarti ini bapakku galak atau sayang ya. Ini segalak-galaknya emakku dulu, dia marahin aku makan coklat. Tapi dia selalu cium aku, selalu peluk aku. Berarti emakku tidak benci padaku. Dia selalu memelukku, dia selalu menciumku. Yang salah itu udahlah dilarang ini itu, tidak pernah pula dicium. Akhirnya yang tertanam bahwa orang tuaku memang tidak sayang kepada aku. Itu yang pertama diajarkan Nabi. Yang kedua, Nabi mengajarkan orang tua agar selalu mendoakan anak, bahkan doanya pakai sentuhan. Doanya indah Nabi itu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya nanti dan masukkan ia ke dalam surga. Itu cara Nabi mendoakan seorang anak. Lihat bagaimana Nabi memanjakan tapi tetap tegas terhadap seorang anak. Dia datang kepada seorang anak dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Aba Umair, aku kenal loh burung piaraanmu. Bagaimana kabarnya si Nugair itu ya? Subhanallah, ada perhatian yang ditunjukkan seorang orang tua terhadap anak meskipun dalam ketegasannya. Ada orang karena pengen kelihatan tegas akhirnya jadi militer juga di dalam rumahnya. Jangan juga. Jangan juga. Jadi tegas tanpa memanjakan anak itu sebenarnya memungkinkan. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Coba, saya tidak boleh makan ini, tapi sambil saya peluk, sambil saya cium. Maka yang tertanam di memorinya, ini dia larang saya karena bentuk sayang. Buktinya dia cium saya. Masya Allah, tabarakallah, baik, jazakallah khair. Iya. Kasih tepuk tanganmu. Artinya salah satu love language-nya dalam Islam yang disunahkan itu adalah menyentuh anak ya. Menyentuh, betul, megang kepalanya, cium. Jangan sampai kekurangan sentuhan sehingga mencari sentuhan dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Nah, sekarang kayaknya banyak banget nih ibu-ibu yang pengen nanya lagi. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya sama guru-guru kita? Oke, ibu yang sebelah sini deh, silahkan. Pak Ustadz Maulana, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuda-kuda nih. Mau bertanya dong Ustadz. Iya Ibu. Dulu kan Ya. cara mendidik anak itu keras dan tegas. Keras dan tegas. Tapi sekarang dengan cara lemah lembut. Ya. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah berdosa kalau untuk saat ini mendidik anak dengan cara keras dan tegas? Karena untuk saat ini keras itu dianggap adalah bentuknya bentuk kekerasan. Itu barangkali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu, silahkan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Silakan Ibu, terima kasih. Silakan Ustadz Maulana. Izin Ustaz Sasat dan Sasam. Buat semuanya tanpa menggurui. Ingat, didik anak dengan lemah lembut. Nah, apakah orang tua yang mendidik anak dengan cara yang tegas dan keras itu berdosa? Karena zaman sekarang kalau ada orang tua mendidik anak dengan tegas dan keras, dianggap kekerasan terhadap anak. Nanti dipanggil sama Kak Seto. Komisi Perlindungan Anak. Buat semuanya, prinsip mendidik itu ada 5. Camkan ini. Karena beda mengajar, beda mendidik. Ilmu bisa didapat dari mana aja, tapi mendidik anak itu tidak gampang. 5 prinsip mendidik anak. Lemah lembut dan berkasih sayang. Atau berkasih sayang dengan lemah lembut. Itu yang paling penting. Anakku, 1, 2, 3. Anakku. Anakku. Gini. Anakku. Gini. Anak. Oke, 1, 2, 3. Anakku. Anakku. Lagi-lagi Ustaz, satu lagi. Anakku. Anak-anakku. Pakai suara. Oh, nggak pakai suara. Iya, udah. Anak-anakku. Anak-anakku. Harus ada imbang. Berkasih sayang, penuh lemah lembut, itu penting.
Yang kedua, tegas dalam aturan. Ketaatan menjalankan perintah Allah itu sesuai kemampuan. Tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Kalau aturan harus tegas. Aturan ada 3. Aturan agama, syariat, aturan negara, peraturan hukum, aturan yang ketiga, aturan adat. Yang ketiga, keteladanan. Praktek itu penting. Yang keempat, pemahaman. Kalau perlu berulang-ulang disampaikan, penuh kesabaran. Dan yang kelima adalah tanamkan nilai-nilai agama. Itu penting. Jadi lembut, tegas dalam aturan, keteladanan, pemahaman, habis itu tanamkan nilai-nilai agama. Itu yang harus dicamkan. Terserah mau dikatakan ini apa. Kalau masih dalam posisi prinsip ini masih aman. Insya Allah bukan dalam kekerasan lah, insya Allah ya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangannya Bu. Semangat nih Bu. Waduh sebelah kiri deh gantian. Oke yang mau bertanya Ibu silahkan. Ibu boleh ke tengah-tengah. Ustadz Asad boleh ke tengah-tengah. Silahkan. Ibu mau nanya apa? Ibu di sebelah saya boleh Ibu? Afwan silahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mama Sumarni dari Rancakalong, Sumedang. Mama Sumarni. Oke boleh. Yuk pertanyaan Ibu. Katanya kalau anak sudah mulai remaja dan dewasa, kurangi memberikan kasih sayang dan perintah. Jadikan anak tersebut kalau sudah terlanjur ada jarak antara orang tua dan anak, gimana? Oke Bu. Jadi intinya gini. Kata orang ya kan. Ibu mau nanya nih sama Ustadz Asad. Katanya kalau udah remaja kita harus kurang-kurangin kasih sayang sama perintah gitu. Terus anak itu harus jadiin sahabat gitu. Tapi kalau kita udah terlanjur punya jarak gitu tadi maksudnya Ibu kan Ibu bilang jarak tadi. Ya. Udah berjarak sama anaknya terus kita harus bagaimana gitu. Begitu? Ya. Begitu? Ya. Iya betul. Oke, silahkan Ustadz Asad. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya Ibu silahkan. Ustadz Asad silahkan dijawab. Terima kasih Kak Caca. Bagaimana caranya agar anak bisa menjadi sahabat bagi ibunya? Gitu tadi pertanyaannya ya. Seorang anak tentu akan bisa menjadi sahabat bagi ibunya ya, bahkan sepanjang masa jika seorang ibu pun memberikan kasih sayangnya sepanjang masanya, Bu. Karena seorang anak itu ingin didengar, seorang anak itu ingin disayang, dan dia akan terbuka kalau ibunya pun memberikan ruang bagi dia untuk bercerita. Gitu kan Bu? Nah, bagaimana kalau ternyata sudah ada jarak nih, ternyata dalam masa pendidikannya sudah ada jarak, terpisah, mungkin jadi tidak dekat. Selalu ada ruang untuk kembali, selalu ada ruang untuk menyembuhkan berbagai luka itu. Asalkan apa? Asalkan ibunya juga mengerti dan memahami, lebih belajar lagi tentang bagaimana menjadi anak yang menjadi seorang ibu yang baik. Dan juga seorang anak juga harus tahu kewajibannya kepada orang tua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah. Dan sejak kecil harusnya memang ibu itu mendidik anak-anaknya agar selalu ingat kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Bagaimana doanya, Bu? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seorang anak sudah selalu dididik untuk mendoakan orang tuanya, kira-kira lupa nggak sama orang tuanya, Bu? Enggak, akan selalu ingat. Dan seorang ibu itu mustajab doanya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan anaknya. Seorang anak tidak lupa mendoakan orang tuanya. Apa yang terjadi? Keduanya akan semakin dekat karena saling mendoakan. Nah, inilah poinnya bagaimana seorang ibu bisa dekat dengan anaknya, seorang anak pun bisa dekat dengan orang tuanya. Karena pada akhirnya yang akan menjadi amal jariah seorang ibu ataupun orang tua
adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi kedekatan orang tua kepada anak itu memang menjadi kunci ya. Dan nggak boleh kita kayak menyepelekan, udahlah biarin aja anak dilepas aja, itu nggak boleh. Harus tetap Baik. dijaga kedekatan. Jazakallah khair, Terima kasih, Ustadz Asad. Kira-kira. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang kita lanjut mau belajar lagi sama Ustadz Syam. Yap. Ustadz Syam, Ya. katanya kalau kita membantu Katanya lagi nih. Katanya lagi, Ya. kan, membantu untuk mengarahkan anak, Hmm. ya kan, itu baik atau enggak? Membantu atau membentuk? Membantu dan membentuk untuk mengarahkan anak. Yes. Contohnya, Ustadz Syam dulu kan disuruh ngafal Al-Quran kan awal-awal berat namanya anak. Berat. Hebat banget kalau pakai yang aku mau banget itu Masya Allah. Ya. Tapi ada anak-anak mungkin yang kayak enggak mau, tapi ternyata kayak Ustadz Syam Masya Allah, Ya. tabarakallah, bisa, mampu, Allah mudahkan gitu kan. Nah, tapi apakah dalam tanda kutip itu sebuah pemaksaan dari ibu untuk anaknya yang kadang-kadang anak mungkin Ustadz Syam sekarang alhamdulillah senang ridho. Mungkin ada beberapa anak yang aku tuh nggak pengen jadi arsitek tapi dipaksa sama orang tuaku untuk jadi arsitek. Ya. Nah itu tuh termasuk kayak apa ya, memaksakan boleh atau enggak, dan dalam pandangan Islam tuh baiknya seperti apa sih, mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca. Tapi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau dalam agama saja tidak ada paksaan, maka mestinya kita fahami sebagai orang tua juga jangan pernah memaksakan kehendak terhadap anak. Karena orang tua juga bisa salah dan orang tua juga tidak tahu tentang masa depan. Betapa banyak, coba nih mungkin yang di rumah sedang ketawa-ketawa senyum-senyum nih. Betapa banyak orang tua yang dulu marah anaknya main game. Ternyata sekarang main game bisa dapat duit. Betapa banyak orang tua marah anaknya main game mulu. Ternyata anaknya dapat duit dari e-sport. Tahu e-sport gak Bu? Itu namanya elektronik sport atau game online, subhanallah. Yang bisa menghasilkan penghasilan. Akhirnya dia umrohkan orang tuanya, dia hajikan orang tuanya. Maka subhanallah, jangan sampai dipaksakan karena tidak ada paksaan dalam agama. Kecuali hal-hal yang diwajibkan sama Allah. Maka bentuk paksaannya ini adalah bentuk dakwah. Mana itu? Sholat 5 waktu. Cara maksanya apa? Kalau tidur dibangunkan. Cara maksanya apa? Kalau tetap nggak mau diambekin misalnya. Kalau nggak mau, Nabi ajarkan untuk memukul. Bukan memukul untuk menzalimi, menyiksa. Tapi memukul agar dia mau melaksanakan perintah Allah. Itu namanya paksaan tuh. Kemudian apalagi? Puasa Ramadan dipaksain. Walaupun orang tua ndak tega lihat anaknya nahan lapar di siang hari, dia paksain, dia tega-tegain supaya anaknya terbiasa puasa di bulan suci Ramadan. Apalagi ndak tega sebenarnya anaknya melaksanakan ini, tapi dia paksa-paksain. Maka kalau kewajibannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, maka silahkan dipaksakan. Tapi kalau untuk hal-hal yang mubah seperti hobi, jenis pekerjaan, itu semua kan hal-hal yang mubah. Selama tidak diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita ada diskusi dengan anak. Nak, hobinya mau jadi apa? Nak, senengnya apa? Kalau mama sih senengnya kamu jadi dokter. Kalau mama sih senengnya kamu jadi pembawa acara. Kalau mama sih senengnya kamu jadi ini, kamu jadi ini. Kalau orang tua aku tuh gitu. Jadi yang dipaksanya tuh ngafal Qur'annya. Oke. Jadi yang dipaksanya hafal Qur'annya. Tapi Sisanya? setelah hafal Qur'an silahkan mau jadi apapun. Pak Syam mau jadi apa? Saya dulu mau jadi dokter. Oh terus? Tapi enggak kesampean. Karena lebih enak imamin dokter aja. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dong Bu. Insya Allah nanti Baraka jadi profesor dokter. Insya gitu. Allah, Amin. adeknya deh. Adeknya juga mungkin Mbak Caca, dipanggilnya Caca. Ih gemes. Nah sekarang kita mau belajar lagi nih sama Ustadz Asad nih. Ya, Ustadz Kak Asad, Caca. anaknya yang pertama namanya siapa? Anakku yang pertama namanya Emir. Apa tuh artinya Emir? Emir tuh pemimpin, Oh pemimpin. pangeran. Kalau misalkan Emir ini misalkan ya, kita ngelihat di rumah, bukan Emir deh, misalkan siapapun ya, kita ngelihat ada seorang anak di rumah tuh kayak, ini anak tuh baik banget ya, deket sama orang tuanya. Tapi ternyata sikap anak di luar rumah itu ternyata nggak seperti apa yang kita bayangkan. Kita ngerasanya anak kita baik-baik aja, tapi kok subhanallah di luar ternyata ada hal-hal yang membuat kita terkaget-kaget gitu. Apakah itu salah satu indikator kegagalan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak, atau bagaimana sih dalam pandangan Islam untuk menyikapi itu? Silakan. Baik, terima kasih Caca.
Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bagaimana kalau seorang anak ternyata berbeda ya Bu ya. Kita ajarkan di rumah dengan kehangatan, kelembutan. Tapi ternyata di luar sana kita mendengar mungkin kok anak kita nggak seperti yang kita kenal sewaktu di rumah. Pada prinsipnya seorang anak itu akan melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau seorang anak ya, jamaah Islam itu indah yang di rumah, ibu-ibu semuanya. Kalau seorang anak dididik dengan kelembutan, kehangatan, kebaikan, pasti itu yang akan diambil oleh dia. Dan itu yang akan dikeluarkan juga oleh dia pada saat di luar. Karena itu disebut dengan energi kan, hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak menghilang. Ketika dia mendapatkan energi kehangatan, energi kelembutan, maka dia akan memberikan energi itu juga di luar sana. Lalu bagaimana kalau ternyata ada kalanya berbeda nih, kok tiba-tiba anak kita jadi ya berbedalah dengan apa yang kita ajarkan di rumah. Tentu kita harus melihat kondisi psikologi dari sang anak. Yang namanya anak-anak pasti itu kan tidak seperti kita ya Bu ya. Ada kalanya mereka mungkin mut-mutan di sekolah, mungkin ada temennya yang ngegangguin, atau mungkin ada barangnya yang hilang sehingga mempengaruhi psikologinya. Nah tentu sebagai orang tua, ajak ngobrol anak, curhat, kita kasih waktu dia untuk cerita. Bahkan mungkin bisa jadi dia nangis, dia sharing sama orang tuanya, sama ibu. Nah jika itu bisa terjadi, maka hubungan seorang ibu dan anak itu semakin dekat Bu. Dan tidak ada yang namanya kegagalan dalam mendidik anak. Karena mendidik anak itu tanggung jawab ibu sampai nanti ibu meninggal. Dan tidak ada yang namanya anak yang bandel. Nggak ada Bu. Adanya anak yang belum dikasih tahu. Dan hati-hati seorang ibu nih. Kata-kata ibu ya itu adalah doa. Makanya kalau anak kita mungkin di luar sana tidak seperti yang di rumah, hati-hati. Pokoknya jangan sampai ngomong, kok kamu bandel sih nak? Jangan. Karena kata-kata ibu bisa jadi doa. Tapi harus ucapkan yang baik. Masya Allah nak, kamu aktif banget ya, mama doain kamu gede nanti jadi apa? Presiden. Mama doain kamu gede nanti jadi dokter. Nah, jadi ucapan-ucapan yang baik itu adalah manifestasi. Sehingga itu akan menjadi doa yang insya Allah akan terkabul di waktunya nanti. Masya Allah, jadi sebenarnya anak bagaimana itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Gak usah terlalu kita pusing-pusing pakai teori-teori ini, udah kitanya aja dulu perbaikin diri gitu ya. Baik, jazakallah khair. Ustadz Ahsan, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang siapa yang mau curhat lagi? Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat siapa? Ayo, siapa yang mau curhat? Ya silahkan Ibu. Ustadz Asad, Ustadz Maulana boleh ke tengah-tengah silahkan. Ibu ke tengah-tengah sini silahkan. Apa yang mau ditanya, apa yang mau dicurhatin Bu, silahkan. Akhirnya ketemu seukuran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Emma Nurmala dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Oke Ibu Emma. Ustadz, di daerah saya banyak sekali petani ubi cilembu yang udah terkenal itu ya. Iya itu Pak Ustadz sudah terkenal ke mancanegara juga ya. Tadi daerah saya itu petaninya itu yang menjual hasil taninya itu, panennya itu ya, hasil tanamannya itu ada yang dijual, dipanen lalu dijual, ada juga yang dijual masih hasilnya itu masih di dalam tanah. Jadi hasil pertaniannya itu masih di dalam tanah tapi sudah dijual. Pertanyaan saya, bagaimana menurut ajaran Islam yang menjual hasil panennya yang masih di dalam tanah? Karena maaf ya Pak Ustadz, suami saya adalah termasuk seorang petani ubi cilembu dan pemasok ubi cilembu. Itu pertanyaan saya. Ibu, jawabannya akan dijawab panjang dan detail oleh guru-guru kita setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.